Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Kembali lagi belajar bersama Ibu Nia. Semoga anak-anak ibu dapat mengikutinya dengan baik ya. Hari ini kita belajar tema 2 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan telah menciptakan aneka tumbuhan di sekitar kita. Manusia dapat memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, maupun papan. Contohnya, yang pertama, tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai perabotan rumah tangga. Yang kedua, tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan kain. Yang keempat, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan-bahan obat. Yang kelima, tumbuhan memberikan oksigen pada lingkungan kita. Dan yang keenam, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai keindahan seperti bunga. Yang ketujuh, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Di bawah pohon rindang, kita dapat merasakan sejuk dan segar. Baiklah anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang dongeng. Anak-anak ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng? Ibu ingatkan lagi ya. Dongeng adalah cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Pada dongeng terdapat jenis tanda baca yang penting dalam penulisan dan membaca sebuah cerita. Adapun tanda baca itu ialah: yang pertama, tanda baca titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebut dalam kalimat. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak digunakan. Yang ketiga, tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Yang kelima, tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Dan yang terakhir, tanda titik 2. Tanda titik 2 berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Baiklah anak ibu, itulah tadi jenis tanda baca yang perlu diperhatikan dalam penulisan dan membaca sebuah dongeng. Nah, ibu ada sebuah teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Anak-anak ibu semuanya dengarkan ya, dan perhatikan tanda bacanya. Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku."
Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Baiklah anak ibu, itulah tadi dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Dari dongeng pengembara dan sebuah pohon terdapat pesan yang patut kita pelajari. Salah satunya ialah kita harus berbuat baik dan tidak boleh sombong. Berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia saja, kita juga harus berbuat baik kepada makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Dengan kita bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Maka kita harus bersyukur sesuai sila pertama Pancasila. Adapun contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pengalaman sila pertama Pancasila ialah: yang pertama, menyiram dan memberi pupuk pada tanaman. Yang kedua, memelihara hutan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, di sini Ibu kasih tahu ya. Menjaga kesehatan tubuh kita bisa kita lakukan dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Berolahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Olahraga sederhana yang bisa dilakukan anak-anak ibu di rumah adalah dengan memutar dan meliukkan badan. Manfaatnya dapat melenturkan tubuh, otot tidak kaku, dan peredaran darah lancar. Nah, ini Ibu kasih tahu ya contoh kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarkan badan ke kanan dan ke kiri. Dan yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Lalu yang keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri. Dan yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, itulah olahraga sederhana yang bisa anak ibu lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan badan anak ibu. Selain memakan makanan yang bergizi, kita juga harus olahraga di rumah. Baiklah anak-anak ibu, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran untuk hari ini, pelajaran tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Semoga anak-anak ibu semuanya paham dan mengerti. Nah, untuk membuat anak-anak ibu tambah mengerti, mari kita kerjakan latihan-latihan ini ya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.